Padahal udah ngurangin porsi makan, tapi kok berat badan nggak turun-turun sih? Perasaan udah sit up setiap hari, tapi kok perut tetap buncit ya? Niat diet biar sehat malah sakit. Kira-kira salah saya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Reni Erlita. Wah, gimana nih kabarnya setelah sekian lama gak konten? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di video kali ini saya mau ngomongin tentang diet. Ya, meskipun istilah diet ini udah nggak asing lagi di telinga kita semua, tapi nyatanya masih banyak yang kurang tepat ketika mengartikan tentang istilah diet ini. Entah dia mengartikan diet ini dengan hanya sekedar mengurangi porsi makan lah, atau bahkan hanya mengurangi makanan-makanan tertentu aja. Padahal diet yang sehat itu gak sekedar itu aja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan program diet. Karena selain biar gak gagal, jangan sampai juga yang awalnya diet ini niatnya biar sehat malah berbalik menjadi sakit karena asal-asalan dalam menjalankannya. Maka dari itu, untuk sebagian orang perlu bimbingan mentor atau coach ketika menjalani program diet. Dan sekarang saya mau sedikit kasih bimbingan dasar tentang diet ini, terutama untuk bunda-bunda yang masih awam banget nih dengan diet. Nah, terus yang disebut diet sehat itu tuh kayak gimana sih? Jadi, secara garis besarnya, mau apapun itu metode dietnya, rumus diet sehat itu simple kok, yaitu mengurangi jumlah asupan kalori dengan olahraga. Tapi sebelum bahas lebih jauh tentang diet, sekarang kita bahas dulu beberapa istilah yang ada di samping ini ya. Yang pertama adalah kalori. Apa sih kalori itu? Oke, saya jelasin. Nah, jadi kalori adalah satuan unit kandungan energi yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Dan biar lebih gampang dimengerti, jadi kalori itu bisa kita analogikan sebagai bensin di kendaraan bermotor. Jadi kalau kendaraan bermotor butuh bensin buat sumber energinya, nah kalau kita butuh kalori untuk sumber energi ketika beraktivitas. Sedangkan untuk kebutuhan asupan kalori harian, yaitu jumlah kalori yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan aktivitas seharian. Dan setiap orang memiliki kebutuhan asupan kalori harian yang berbeda-beda. Misal nih ada yang 1900 kalori sehari misalnya, terus ada yang 2000 kalori per hari, dan sebagainya. Kok bisa beda-beda gitu sih? Karena jumlah kalori harian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga soalnya. Tapi tenang, buat bunda-bunda yang belum tahu jumlah asupan kalori hariannya berapa, nanti di akhir video ini saya akan bantu jelasin cara menghitungnya kok. Jadi simak aja sampai habis ya. Dan faktanya, naik berat badan disebabkan oleh penimbunan lemak di dalam tubuh. Bisa disebabkan oleh jumlah asupan kalori yang berlebihan. Karena pada dasarnya, kalau kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tubuh, maka selisih kalori inilah yang akan disimpan dan dikonvert menjadi cadangan makanan berupa lemak tubuh. Atau biar lebih jelas tentang konsep dasar ini, jadi bisa kita ambil contoh skenario kayak gini ya. Misalnya si A punya berat badan sebesar 70 kg dan memiliki kebutuhan kalori harian sebesar 2000. Artinya untuk tetap di berat badan 70 kg, maka si A ini harus memasok kalori hariannya itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2000 ya. Jadi harus pas. Nah, sedangkan kalau misalnya pengen menurunkan berat badan, ya udah si A ini perlu mengurangi asupan kalori hariannya misal sebanyak 25%. Karena dengan berkurangnya asupan kalori harian ini, maka mau tidak mau tubuh dipaksa untuk menggunakan lemak yang tersimpan di dalam tubuh sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Nah, gimana nih? Sampai sini udah paham kan? Kenapa mengurangi asupan kalori harian bisa menurunkan berat badan?
Dan istilah ini bisa disebut juga dengan defisit kalori. Selain defisit kalori, peran olahraga juga sangat penting dalam proses penurunan berat badan ini. Nah, terus kalau ada yang nanya olahraganya harusnya gimana? Sebenarnya dengan gerakan kardio aja udah cukup kok. Misalnya dengan lari, terus senam, zumba, dan atau angkat beban juga bisa kok. Dan perlu digarisbawahi, sebenarnya gak ada olahraga yang bisa mengecilkan lemak di bagian-bagian tertentu. Misal ada yang bilang nih, dengan sit up setiap hari maka lemak perut bisa hilang lebih cepat. Padahal faktanya kita tuh gak bisa mengontrol lemak bagian mana dulu nih yang mau dihilangkan. Karena sebenarnya sama halnya ketika lemak itu muncul di tubuh kita, dia bakalan tumbuh di tempat-tempat random ya. Ada yang di perut dulu, ada yang di pinggang, ada yang di pipi bahkan. Jadi ya saran saya lebih baik fokus gerakan-gerakan workout dan cardio aja ya. Gimana nih teman-teman, udah paham kan tentang rumus menurunkan berat badan ini? Oh ya, rumus ini juga bisa berhasil kalau dijalankan secara konsisten. Karena orang yang mau menaikkan berat badan aja gak bisa sehari, apalagi kita yang mau menurunkan berat badan. Dan bagi teman-teman yang masih bingung dan perlu bimbingan lebih lanjut, jangan risau ya. Karena ada kabar gembira nih. Karena saya mau kenalin tentang bimbingan gratis diet CBSI, yaitu Cantik Bugar Sehat Ideal. Nah, jadi CBSI ini merupakan salah satu metode diet yang ada di Indonesia yang memenuhi standarisasi kesehatan dengan metode diet gizi seimbang juga. Nah, dalam diet CBSI ini bunda-bunda tidak perlu khawatir akan manfaat yang diberikan. Karena semua manfaatnya insya Allah sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan yang jelas ini gratis ya. Insya Allah dalam metode diet ini teman-teman akan bisa mendapatkan berat badan ideal sesuai impian masing-masing. Selain dipandu oleh coach atau pelatih yang telah tersertifikasi, di dalam CBSI ini juga teman-teman akan mendapatkan tips-tips mulai dari membenahkan dulu pikiran bawah sadar, terus memperbaiki niat yang baik itu seperti apa, terus rekomendasi makanan, terus olahraganya seperti apa, dan masih banyak lagi. Dan sampai saat ini alhamdulillah perekrutan anggotanya selalu membludak setiap bulannya. Nah, bagi bunda-bunda yang ingin mengikuti bimbingan diet ini, silahkan bisa cek di deskripsi video ini aja langsung ya, atau bisa hubungi admin saya di sini. Insya Allah dengan tekad dan bimbingannya ini teman-teman bisa mendapatkan berat badan ideal sesuai yang diinginkan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan bimbingan awal dari saya. Semoga dengan konsep dasar ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Oh ya, buat yang mau tahu cara menghitung kalori harian, bisa dicek di video di pojok ini ya. Dan yang mau join bimbingan gratis bisa cek di kolom deskripsi di video ini ya. Terima kasih telah menonton. Jika dirasa bermanfaat, bunda-bunda bisa share video ini ke media sosial bunda-bunda semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya bunda-bunda selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.